Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang hukum pasar modal syariah. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Alfian Alzor Yasin, kedua ada Natasha Aprilia, saya sendiri, dan Regita Zenistia. Selanjutnya di sini ada pengertian. Pasar bisa diartikan sebagai bursa, exchange, dan market. Sedangkan modal bisa efek, securities, dan stok. Pasar modal sendiri mempunyai pengertian kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 12. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah yang akad perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dalam hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan, berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat modal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi penambahan modal dan kerja, dan lain-lain. Sedangkan pada fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Terdapat manfaat pasar modal syariah. Pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan resikonya. Kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Sedangkan ada karakteristik yang diperlukan untuk pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa efek perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada pihak komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. 4. Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi atau HST tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Selanjutnya yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Pengelola pasar modal BPOM LK di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan.
Tujuan BAPEPAM LK adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bursa Efek adalah yang menyelenggarakan penyidikan, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang dapat menjadi pemegang saham. Lembaga clearing dan penjaminan adalah Bursa Efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian atau pihak lain atas persetujuan BAPEPAM. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga clearing dan penjaminan di Indonesia oleh PT KPEI atau Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Penyelenggaraan perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Selanjutnya ada para pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua ada perusahaan pengelola dana atau investment company, yaitu perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai 2 unit, yaitu pengelola dana atau fund management dan penyimpanan dana atau kustodian. Yang ketiga ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang keempat ada reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar perdana, yaitu lembaga penunjang untuk emisi saham. Yang pertama ada penjamin emisi efek atau underwriter. Yang kedua ada akuntan publik yang disahkan BPKP. Yang ketiga ada konsultan hukum. Yang keempat notaris. Yang kelima agen penjual. Yang keenam ada perusahaan penilai yang diperlukan apabila perusahaan emiten akan menilai kembali aktifanya. Selanjutnya, lembaga penunjang untuk emisi obligasi. Yang pertama ada wali amanat. Yang kedua ada penanggung. Yang ketiga ada agen pembayaran. Instrumen pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua reksadana syariah, yang ketiga hak memesan efek terlebih dahulu, yang keempat ada obligasi syariah atau sukuk, yang kelima ada efek beragun aset syariah, yang keenam ada wanrar syariah. Selanjutnya saham syariah. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan terbatas. Keuntungan yang diperoleh dari memegang saham antara lain: yang pertama ada dividen, yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Yang kedua ada right, yang merupakan hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang diberikan emiten. Yang ketiga ada capital gain, yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Obligasi syariah atau sukuk merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran nugmah atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional. Yang pertama sukuk ijaroh, yang kedua sukuk mudorobah, yang ketiga sukuk musyarakah, yang keempat sukuk istisna. Sukuk negara diterbitkan dengan tujuan yang pertama memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, yang kedua mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, yang ketiga menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, yang keempat diversifikasi basis investor, yang kelima mengembangkan alternatif instrumen investasi, yang keenam mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjalin oleh sistem keuangan konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Reksadana syariah, reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sihab almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sihab almal dengan pengguna investasi. Selanjutnya, saya akan membahas keuntungan dan risiko berinvestasi di reksadana. Dalam hal keuntungan, terdapat 4 keuntungan. Yang pertama, tingkat likuiditas yang baik. Yang kedua, manajer profesional. Yang ketiga, diversifikasi dan biaya yang rendah. Namun, di balik keuntungan ada resiko yang dapat diperoleh dari investasi reksadana. Yang pertama, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang ketiga, resikoan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Yang keempat, resiko likuiditas. Dan yang terakhir, resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Selanjutnya, ada efek beragun aset syariah. Adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif ABA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilik aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi arus kas, serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hak memesan efek terlebih dahulu. Mekanisme right bersifat opsional, di mana right merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Right ini diberikan kepada pemegang saham nama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat second offering. Berbeda dengan warrant, masa perdagangan right sangat singkat, berkisar antara 1 sampai 2 minggu saja. Waran syariah. Dalam fatwa MUI mengenai waran syariah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Terdapat risiko pasar modal syariah. Yang pertama, risiko daya beli, yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis adalah suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar imbalan atau dividen. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Resiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Oleh karena itu, investor
di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba atau rugi. Yang keempat, resiko pasar. Apabila pasar bergairah, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Yang kelima, resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Dari penjelasan kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.